Hai, welcome back to my YouTube channel. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Kalian semuanya apa kabar? Iya, ada cicak. Dengar nggak sih suara cicak itu? Aku siang ini tuh kita lagi di segmen ngobrol yuk ya kan. Kadang kita butuh kawan untuk ngobrol, tapi nggak ada kawan. Sama nggak sih seperti aku kalau udah jadi ibu rumah tangga ini teman tuh sedikit banget, padahal dulu pas kuliah, pas gadis itu kawan tuh banyak banget ya. Nah, setelah ibu rumah tangga, apalagi sekarang udah anak 3, itu bener-bener tidak ada sahabat. Sahabat tuh ya suami sama anak yang setiap hari itu teman ngobrol, teman bertarung. Ya, iya seperti itu. Tapi begitulah hidup ya. Kita tidak pernah, aku aja tidak pernah membayangkan bakalan kehidupan aku tuh seperti ini. Maksudnya itu aku benar-benar stuck di satu rumah, bahkan 24 jam, kadang aku 48 jam, kadang aku tidak keluar rumah. Nah, aku tuh tidak pernah membayangkan seperti itu sebelumnya. Kalau kamu gimana? Kamu pernah gak sih membayangkan kehidupan rumah tangga setelah kamu menikah, kamu akan di rumah saja? Nah, kalau kamu sama seperti aku, kita senasib. Ya berarti kita senasib banget. Tapi kamu happy nggak? Kalau aku sih happy ya, aku happy banget. Maksudnya itu ternyata setelah kita menikah itu yang kita butuhkan memang kenyamanan, bukan teman yang banyak, bukan apa ya, harus pergi ke sana ke sini. Tapi mungkin ya tergantung orangnya ya. Mungkin sebagian orang seperti aku, nah sebagian lagi mungkin seperti kamu yang suka mungkin bersosialisasi, suka pergi ke mall. Nah, aku nih punya cerita. Aku sudah beberapa tahun itu benar-benar tidak ada pergi ke mall. Nah, jadi yang ada video yang waktu anak aku main di Kidzilla itu adalah aku pergi ke mall setelah anak aku lahir yang ketiga ini. Itu lama banget. Nah, aku merasa rugi nggak sih nggak pergi ke mall? Kayaknya nggak deh ya. Aku tuh nggak merasa rugi kalau aku nggak pergi ke mall, kalau aku nggak beli. Kalau dulu waktu gadis nih cerita ya, jilbab aku tuh bisa warna-warni, harus ada warna kuning, warna hijau, warna ungu, warna hitam, pokoknya semua warna tuh aku harus ada. Tapi setelah aku menikah, kayaknya itu nggak kebutuhan aku. Lebih kebutuhan itu apa ya, ke isi rumah, seperti contohnya nih alat-alat masak, kemudian tempat-tempat sambal, tempat-tempat lauk, kemudian isi rumah seperti karpet, seperti alat-alat sambal yang lucu-lucu. Pengennya tuh ya, kebutuhan aku tuh kayaknya seperti itu kalau setelah menikah. Dan kemudian gimana anak-anak itu punya sesuatu. Nah, kadang aku tuh ya ini cerita ya, bahkan celana dalam kadang itu mikir loh belinya ya, padahal kalau untuk anak sama suami itu aku nggak ada mikir, ya udah beli gitu ya. Tapi kalau untuk aku sendiri itu tuh aku mikir banget, kayaknya yang lama masih bagus kok, rugi deh kalau beli. Nah, karena aku sampai berpikiran seperti itu. Kalau kamu gimana? Cerita kamu setelah menjadi ibu rumah tangga, sama nggak sih seperti aku? Kadang aku ingat-ingat ya geli sendiri. Kok bisa ya gitu kan, aku berpikiran seperti itu. Padahal dulu aku waktu gadisnya itu suka hambur-hambur kalau udah gajian aja. Sebelum gajian bahkan itu udah ada di dalam planning aku tuh mau beli sesuatu. Aku nanti kalau udah gajian beli ini, aku kalau udah gajian beli ini nih. Nah, itu semuanya itu sudah ada di apanya masing-masing, apa ya, sudah akurat kan itu, ini harganya segini segini segini. Nah, tapi setelah menikah itu tuh nggak ada lagi. Baju aku bahkan itu aja. Kalau suami aku pergi ke luar kota, yang aku bilang itu, Abi tolong belikan baju anak-anak ya, oleh-olehnya jangan lupa untuk anak-anak. Nah, suami aku tuh kemarin itu beliin baju untuk aku. Bahkan harganya itu kalau bagi orang kaya mungkin ya itu mah nggak seberapa, cuma 110-an satu gitu kan. Kalau bagi orang kaya mungkin geleng aja. Tapi kalau bagi aku kayak rugi banget ya. Kenapa sih beli baju mahal-mahal? Ini kan cuma baju batik di rumah aja, baju daster kok sampai semahal ini 150. Terus padahal sebenarnya memang kainnya itu bagus.
Aduh, memang lah ya, aku tuh kayaknya perhitungan banget kalau ke diri aku, tapi sebenarnya aku suka loh kalau dibullying orang. Kalau kamu gimana? Cerita yuk, yuk cerita di kolom komentar yuk. Kamu sama nggak sih seperti aku kalau untuk diri sendiri itu pelit banget, nauzubillah. Kayaknya kita, bukan kita sih ya, lebih ke aku. Kalau untuk urusan diri sendiri itu memang lebih aku perhitungkan. Karena, mikir, mendingan untuk suami, mendingan untuk anak, mendingan untuk ditabung untuk sekolah anak. Nah, mungkin ya kan karena aku benar-benar ibu rumah tangga yang tidak ada pemasukan, jadi mikirnya seperti itu. Tapi kalau kamu mungkin yang ada pemasukan, yang kerja, mungkin mikirnya juga tidak seperti aku kali ya. Aku tuh lebih lebih mikirnya itu ke efisiennya. Sayang ya duit, jadi lucu ya. Ini ada cerita sedikit. Waktu kami pergi ke mall itu, kalau ke mall itu, kalau nggak sejutaan habis itu nggak ke mall namanya ya. Kalau nggak mungkin ke mall itu habis 200.000 itu nggak mungkin banget, apalagi kita bawa anak-anak main ya kan. Nah, kemudian itu kan, seharian. Nah, seharian di mall itu habis sekitar satu jutaan lebih. Aku sampai di rumah langsung ngomel-ngomel. Saya ngomel-ngomel, "Ih, sayang banget loh uangnya segitu cuma habis satu hari. Ya Allah bisa loh kita makan segini. Kalau di rumah mama masak, beli kita tusuk, kita beli kerang sebanyak apapun, kalian tuh puas loh makan. Kita beli seafood, kemudian kita masak sendiri itu tuh banyak dapatnya, bahkan itu bisa untuk 1 minggu." Suami aku yang dengar ya kan, "Dah diam." Mungkin mikirnya gini kan, ya Allah, udah dimakan juga menyesalnya belakangan. Padahal waktu dimakan, waktu dibayar nyantai aja kayaknya, tapi ketika udah di rumah tahu habisnya segitu, baru kalang kabut, emang lama mak. Aduh ya Allah, kamu seperti aku nggak sih, geng? Bukan pelit sebenarnya, bukan pelit ya, lebih ke ini ya, lebih ke sayang aja gitu. Sebenarnya memang Bukan pelit, tapi memang sayang aja sih. Masa sih uang 1 juta habis cuma 1 hari gitu. Terkecuali kita mungkin kayak si Raffi sama Nagita ya kan, kayak seperti Crazy Rich yang lain ya kan, mungkin 1 juta mah itu geleng aja bagi bagi mereka. Tapi kita kan mendapatkannya kayak lumayan juga butuh waktu beberapa hari untuk mendapatkan segitu. Nah, jadi sayang menurut aku kalau dihabiskan 1 hari. Oh, tapi terkadang ya kan, geng, kita tuh memang butuh harus memberikan kayak penghargaan sendiri ke diri sendiri. Kita nih udah lama nih nggak kemana-mana. Kemudian untuk membuat kita lebih fresh, nah kita pergi tuh memfreshkan diri lah ya, apa namanya, memberikan hadiah atau kado buat diri diri sendiri dengan kita makan-makan, jalan-jalan, sambil bawa-bawa anak. Tapi ya namanya emak-emak juga tetap mikirnya sayang banget gitu kan. Sayang banget gitu, padahal sebenarnya itu sih kalau menurut aku ya oke-oke aja. Cuma jangan sering-sering, aku bilang ke suami sama anak-anakku, jangan jangan sering-sering ya nak ke mall, nanti mama ngomel-ngomel terus karena uangnya habis gitu. Padahal sebenarnya sah-sah aja sih kalau kalau menurut aku, kalau memang kita sudah budgetin. Nah, itulah gunanya kita harus menabung ya kan. Nah, aku tuh kalau untuk pergi-pergi itu biasanya aku tuh udah siapkan tempatnya. Ini uang untuk pergi, ini uang untuk sekolah anak, ini untuk dapur kayak gitu. Nah, jadi pokoknya tapi alhamdulillahnya banget itu aku ya memang hanya mikirnya itu uang dapur aja. Kalau uang untuk pergi-pergi itu memang kadang-kadang disuruh suami simpan, tapi lebih seringnya itu suami suami aku sih yang membayar hutang, mau bayar apa tuh dia semua. Jadi alhamdulillah banget sih dapat suami yang benar-benar apa ya? Ya alhamdulillah deh pokoknya gitu ya yang udah diberikan Allah buat aku.
Terima kasih loh teman-teman, kalian udah mau dengerin cerita aku hari ini. Bagi kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Yuk cerita bareng aku pengalaman kita setelah jadi ibu rumah tangga. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Itu Cica denger lagi. Bye bye.